Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ada yang memakai teori. Teori dari dulu, dari zaman sahabat. Ada teori memahami ayat Al-Quran itu berbeda. Contoh ketika memahami tentang halal haram, masalah hewan. Contohnya Al-Quran Surah Al-An'am ayat 145. Bahwa yang haram itu hanya 4. Maitah, bangkai. Nomor 2, dam, darah. Masfuh. Nomor 3, lahma khinzir, daging babi. Fa innahu rijzun au fisqon uhilla li ghairillahi bih. Dan yang dipotong bukan karena atau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi selebihnya itu halal. Itu pendapat ya. Ya silakan saja, itu kan pilihan. Tapi yang tidak boleh apabila pendapat seperti itu mengaku itu yang benar. Kalau boleh dikatakan pendapat yang mengatakan yang haram ini cuma 4, berdasarkan ayat Al-Quran, misal surah Al-An'am atau surah yang lain. Maka kalau yang sisa dari 4 ini, itu tidak boleh makan bukan karena haram, tapi karena dilarang katanya. Jadi berdasarkan nanti wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Al-A'raf 157. Itu kan teorinya mereka. Sebenarnya kalau mau dibilang salah ya salah itu teori. Tapi kita harus menghargai teori orang, ya silahkanlah itu pilihan mereka. Karena begini, nanti kalau cuma 4 yang haram, bangkai, darah, daging babi, yang dipotong tidak menyebut nama Allah, maka ditanya di dalam tafsir itu. Itu perdebatan udah lama. Tapi kenapa kita memihak gitu? Sebenarnya yang bagus kita jangan memihak. Jadi sampaikanlah perbedaan itu. Cukup kalau ini punya teori seperti ini, dalilnya ini. Lalu teori yang lain begini, dalilnya ini. Selesai. Tapi apabila kita memihak, apalagi berpihak kepada yang tidak tepat, lalu merasa paling benar, itu yang parah. Karena akan ditanya, bagaimana dengan kotoran manusia? Apakah boleh memakan kotoran manusia? Kan tidak ada dalam ayat itu. Coba cek di dalam Al-Quran. Ayat berapa, surah apa, bacakan mana ayat Al-Quran yang mengharamkan kotoran manusia. Demikian juga kotoran hewan. Dari mana coba? Demikian juga tikus. Nggak ada di dalam Al-Quran itu. Haram itu, kotoran manusia itu. Apakah boleh makan? Apakah halal itu? Jadi tetap haram itu. Haram. Jadi haramnya dari mana? Ya wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Taunya dari mana? Dari penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja karena kita ini udah kadung terlanjur ingkar sunnah, jadi begitu kita merasa usul, orang usuli, orang Qurani. Jadi begitu. Padahal kalau Nabi menambahkan, bukan Nabi menambahkan, bukan sahabat Abi Hurairah menambahkan. Coba lihat, salat Isya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu oleh Nabi ditambahkan perintah salat Isya 4 rakaat. Apakah itu
Karena tidak ada di Al-Quran berarti sholat Isya 4 rakaat itu nggak benar. Kan di Al-Quran nggak ada sholat Isya 4 rakaat. Apakah kita boleh makan kotoran manusia, kotoran hewan, tikus, termasuk jalalah itu kan? Jangankan jelas kotor seperti itu. Hewan yang halal pun kalau dia banyak makanan yang dari kotoran, maka tidak diperkenankan. Dulu teman-teman Lingkar Sunnah ini mengatakan bahwa hadis Nabi aklakul lidhi nabi minas siba wa kulli dhi mihlab minat toir itu hadisnya maudhu, palsu. Karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Di YouTube banyak. Tidak sampai beberapa lama, berapa bulan, sama dia direvisi. Jadi gimana sih? Makanya jangan suka buru-buru. Katanya hadis ini benar. Yang nggak benar hadisnya Abi Hurairah. Karena mengharamkan sesuatu yang ada mihlabnya. Yang minas siba, hewan buas. Jadi redaksinya sahabat Abu Hurairah itu katanya harrama, mengharamkan. Jadi tidak benar itu. Karena dianggap menambah Al-Quran. Emang naha sama harrama apa bedanya? Itu kan ijtihad mereka. Itu cuma dilarang tapi nggak diharamkan. Jadi bedanya kalau haram tidak boleh menggunakan sama sekali. Kalau itu hanya sekedar dilarang boleh dipergunakan. Jadi mohon maaf, kalau begitu kotoran manusia mau digunakan. Kotoran hewan mau digunakan. Tikus mau digunakan. Baik kulitnya, dagingnya, minyaknya, ya silakanlah kalau mau makan tikus, mau kotoran, ya silakan. Itu kan pilihan sendiri itu. Jadi nggak benar teori seperti itu sebenarnya. Tapi ya silahkan itu pilihan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau kita pakai teori seperti itu, otomatis hadis sahabat Abi Hurairah itu dikorbankan. Dianggap bertentangan dengan Al-Quran, masa kita harus mengikuti kata ulama mereka, harus mengikuti pendapat sahabat Abi Hurairah hadis ini, lalu meninggalkan Quran. Siapa bilang? Itu kan ijtihad mereka. Kalau dibalik, apakah mengikuti pendapat Nabi dan pendapat sahabat Abi Hurairah, apa gurunya itu? Jauh lah. Jadi dilarang oleh Allah tidak harus dikatakan haram. Banyak yang haram itu tapi tanpa dengan kata-kata jelas haram. Karena Allah menyampaikan dan menghargai. Bagi orang Islam yang punya hati, maka tidak harus dikasih dengan kata-kata vulgar. Nah, tutuplah auratmu. Nah, itu kan dan lain sebagainya. Demikian juga hal-hal yang lain. Aula mastumun nisa dan seterusnya. Al-mukhanniqah, al-munkhaniqah, wal mauqudah, wal mutaraddiyah, wan natihah, al-maidah yang ayat yang 3. Bahira, sa'ibah, wasilah, ham, al-maidah 103. Wa harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah akla kulli dinab minas siba wa kulli dhi mihlab minat tayr. Kalau tadi wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith Al-A'raf ayat 157. Kalau yang Nabi menyampaikan agar tidak makan yang buas dan yang mempunyai kuku menerkam, mencakar agar kita sifat buasnya tidak sampai kepada kita. Kata dia, itulah perbedaannya. Kata dia boleh dilarang tapi bukan karena haram. Kata kita, Ahlussunnah wal Jamaah, jumhur ulama itu haram. Ya terserahlah. Kalau mohon maaf, sekedar huk-huk ya. Kalau menyentuh huk-huk, itu disunahkan untuk nyuci. Apabila dijilat oleh huk-huk, maka dicuci dengan sabun atau dengan debu 7 kali atau berkali-kali, salah satunya dengan sabun atau dengan debu. Kalau jumhur ulama, kalau Imam Malik tetap harus dicuci. Tapi kalau menurut Imam Malik bukan karena
huk-huk itu najis. Kalau jumhur ulama itu dicuci karena najis. Kalau menurut Imam Malik karena ibadah mencucinya. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Jadi intinya dua-duanya harus dicuci. Cuma alasannya berbeda. Tapi kalau ini yang satu ya boleh dimakan. Hah? Boleh dimakan. Hebat dong. Jadi tikus boleh dimakan. Ya silahkan. Itu pertanyaan bukan dari kami loh. Al-Fa'rah. Fa'rah tikus. Ya silahkan. Jadi demikian juga al-humurul insiyah. Itu keledai rumahan karena dia LGBT. Khawatir mempengaruhi apa itu dari daging, kejiwaan, dan sifat kepada manusia. Kalau apa? Al-hinzir wal himar. Lalu al-kirdu, simpanse, mau dimakan. Ya silakanlah. Al-jallalah itu, mau dimakan. Ya silakan. Al-jallalah berarti kan tidak boleh tapi tidak haram. Dilarang tapi tidak haram kata mereka. Ya silakan, termasuk tikus. Padahal nuhiya antul fil ardi al-azirah. Jangan membuang kotoran di tanah khawatir dimakan oleh hewan, hewannya kita makan. Sampai segitu bersihnya. Kita luar biasa. Memperbolehkan makanan kotoran. Halal katanya, cuma dilarang. Bahasanya mereka lah. Antalladzi tat'amun nas, kamu orang yang memberi makan manusia, memperbolehkan tidak haram tapi dilarang ma yahruju minhum, sesuatu kotoran yang keluar dari mereka. Kotoran manusia. Kalau kelinci beda lagi. Silakan. Bekecot silakan. Jadi kalau yang masalah himar tadi, Bukhari 5497 atau di sebelumnya, dan juga 5529. Itu haram di 7 Hijriah, waktu tahun Khaybar. Di dalam Al-Qurtubi juz 7 halaman 106 di kanan 8 baris dari bawah, atau Fathul Bari juz 9 halaman 776 sampai 777. Termasuk ar-ruba jam'u rubiyah wa hiya al-fa'rah, tikus. Di situ dijelasin. Berarti kamu kalau mengharamkan cuma yang 4 silakan makan tikus. Kotoran manusia segala macam kata di sini boleh katanya, tidak dilarang karena yang dilarang tidak boleh nambah-nambah. Lah itu nambah-nambah. Sholat isya kan cuma diperintah sholat isya, di Quran nggak ada, ditambah menjadi 4 rakaat. Kok nambah-nambah Quran? Bagaimana ya? Al-kirdu simpanse, al-jallalah itu ada di Abu Daud 378, At-Tirmidzi 1824, Al-Baihaqi juz 9 halaman 332, 333, katanya dari sahabat Ibnu Abbas. Lalu yang kamu ya yang memberi makanan manusia yang nggak benar itu karena menghalalkan sesuatu yang nggak benar. Kalau mau menghalalkan, mengharamkan itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan berdasarkan ijtihad. Ya, kalau sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah, taruh di atas kepala. Ala ra'si wal ain. Lalu kalau Al-Quran kita harus terima, kalau As-Sunnah ya sambil diteliti. Cuman ditelitinya harus orang yang ahli. Kuliahnya jurusan Al-Quran, jurusan hadis. Itu Al-Qurtubi juz 7 halaman 109 sampai 110 dari kiri sampai kanan. Ini barangkali jadi ada teori seperti itu. Ya itulah ijtihad mereka, ya terserah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Tetap saja selebihnya dari yang 4 itu ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yaitu al-khaba'its. Cuma kalau menurut mereka hanya sekedar dilarang, kalau menurut kita haram. Contohnya apa? Yaitu tikus, kotoran manusia, dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.